Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfa Poli dengan NIM 2165038 dari kelas A. Baik, di sini saya akan mereview materi ke-8 tentang Project Quality Management or Big Idea. Memahami manfaat manajemen kualitas, memahami proses dalam manajemen kualitas, mengenal alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. Bisa dilihat what is kualitas bahasa Inggris. Definisi manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, ataupun guidelines. Fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conformance to requirement atau proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi dan fitness for use atau produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. 3. Proses manajemen kualitas. 1. Perencanaan kualitas. Proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Penjaminan kualitas, menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk memahami bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. 3. Mengendalikan kualitas, memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Bisa dilihat gambaran umumnya. Output proses perencanaan kualitas, rencana manajemen kualitas, dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntunan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas atau apapun standar yang digunakan. Quality metrics digunakan saat proses penjaminan kualitas dan pengendalian kualitas. Output proses perencanaan kualitas. Daftar-daftar yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek, proses improvement plan, quality special, project management plan. Penjaminan kualitas. Proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek, sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat seefektif dan seefisien mungkin. Proses ini berlangsung secara iteratif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Tujuannya agar proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Lihat alat penjaminan kualitas. Requestan. Perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur, dan proses dalam proyek, sehingga memberikan keuntungan lebih banyak bagi setiap stakeholders. Recommended corrective action merupakan penyebaran lebih detail berdasarkan requested organization process update management plan. Dilakukan untuk memonitor agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek dapat berupa produk pada milestone ataupun produk akhir proyek. Output utama pengendalian kualitas. Keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline kualitas maupun rencana pengendalian, saran ditindakan korektif atau preventif jika ada, saran perbaikin aturan, prosedur, ataupun proses. Alat pengendalian kualitas. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas, antara lain Pareto diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing atau pengujian, dan sebagai berikut. Contoh diagram bisa dilihat. Static sampling, metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan representatif apa data yang diinginkan, sampel size. Bisa dilihat contohnya. Six Sigma.
Target kesempurnaan adalah mencapai tidak lebih dari 3.4 kegagalan atau sejuta peluang. Prinsip Sigma dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. Proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitasnya biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut DMAS atau baca. DMAS mendefinisikan masalah atau peluang proses dan kebutuhan pelanggan. Measure mendefinisikan pengukuran pengumpulannya, mengaturnya, dan menampilkan data. Analyze membedah masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas atau biasanya menggunakan fishbone atau ispan diagram. Improve mensintesis solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kualitas. Kontrol, verifikasi kestabilan, peningkatan, dan solusi yang sudah diprediksi. Lihat. Six Sigma dan statik. Six Sigma berarti standar deviation atau dalam metode ini standar deviation mengatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standar deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasi. Standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi dari data tersebut. Data berdistribusi normal adalah data berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Bisa dilihat. Tabel konversi Six Sigma. Testing atau pengujian. Banyak yang digunakan dalam proyek-proyek IT. Banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Testing seharusnya dilakukan pada tiap tahapan dalam siklus hidup pembangunan pengguna produk. Lihat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.